Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Violencia dengan NIM 4112511101. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait hukum internasional, yang dimana tema hari ini adalah mengenai monelisme dan juga dualisme. Masih terkait dengan hukum internasional tadi, bahwasanya hukum internasional ternyata memiliki dua teori, yaitu monelisme dan juga dualisme. Maka dari itu, saya akan menjelaskannya dalam bentuk teori dan juga sebagai pisau analisis. Oke. Pada dasarnya, hukum yang berlaku di wilayah suatu negara merupakan hukum nasional. Akan tetapi, selain hukum nasional, juga terdapat hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia, yaitu hukum internasional. Dan berdasarkan tata cara pemberlakuannya, dalam hukum internasional dikenal dengan dua aliran atau dua teori, yaitu aliran monisme dan juga aliran dualisme. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan kedua aliran tersebut dengan perlahan dan jelas. Yang pertama ada aliran monisme. Teori monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak, serta berlaku di mana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Dan dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen, analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum yang ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum. Lebih jauh, Hans Kelsen mengatakan bahwasannya tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dan juga hukum internasional karena ada beberapa alasan. Terdapat 3 alasan mengapa Hans Kelsen mengatakan bahwasannya tidak perlu ada pembedaan di antara kedua hukum tersebut. Yang pertama, objek hukum dari kedua hukum itu tetap sama, yaitu tingkah laku individu. Dan yang kedua, bahwasannya kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah yang sama-sama untuk ditaati. Dan yang ketiga, bahwasannya kedua hukum tersebut merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja, atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Nah, berdasarkan ketiga alasan-alasan tadi, maka hukum internasional dapat secara otomatis masuk ke dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi lebih lanjut. Namun, yang menjadi kelemahan teori monisme adalah kemungkinan terdapatnya pertentangan antara hukum nasional dan juga hukum internasional. Masalah muncul ketika masing-masing dari hukum internasional dan hukum nasional memiliki substansi yang saling bertolak belakang dalam penyelesaian suatu sengketa, sehingga menimbulkan situasi tumpang tindih dalam penerapan kedua jenis hukum tersebut. Dalam situasi demikian, norma hukum internasional dan norma hukum nasional yang berkonflik tidak akan bisa berkohersi dalam satu sistem seperti yang teori monisme inginkan. Jadi, apabila terjadi demikian rupa, secara hierarki hukum internasional, bahwasannya hukum internasional itu lebih tinggi daripada hukum nasional. Negara yang dimana diterapkan monoisme oleh beberapa negara, yaitu seperti Prancis, Belanda, Italia, dan juga Italia, yang meletakkan pengaturan dalam konstitusinya bahwa keutamaan diberikan kepada hukum internasional. Nah, teman-teman sekalian, dalam aliran monisme juga terdapat 2 aliran lagi, yaitu monisme dengan primat hukum internasional dan juga monisme dengan primat hukum nasional.
maka di sini saya akan menjelaskan kembali kedua aliran monisme tersebut, dan juga terdapat beberapa pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan oleh masing-masing aliran. Baiklah, kita langsung saja ke monisme dengan primat hukum internasional. Pada monisme dengan primat hukum internasional ini berpendapat bahwa hukum internasional itu lebih tinggi kedudukannya daripada hukum nasional, yang dimana pula terdapat beberapa pokok-pokok pemikiran, lebih tepatnya 3 pokok pemikiran. Yang pertama, bahwasannya hukum internasional dan hukum nasional adalah suatu sistem. Jika terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional lah yang harus diutamakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, apabila negara tidak boleh menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban internasional. Jadi, hukum nasional itu tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menghindari kewajiban yang sudah disepakati dalam kewajiban internasional. Nah, dalam aliran monisme dengan primat hukum internasional ini terdapat tokoh utama, yaitu tokoh utamanya Hans Kelsen, yang dimana Hans Kelsen juga mengemukakan bahwasanya hukum internasional adalah norma dasar atau Grundnorm yang menjadi sumber keabsahan hukum nasional. Contohnya, apabila suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional dengan hak asasi manusia, tetapi undang-undang nasionalnya bertentangan dengan perjanjian tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan internasionalnya. Oke. Untuk penjelasan monisme dengan primat hukum internasional kita cukupkan sampai di situ, karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai aliran yang kedua, yaitu aliran monisme dengan primat hukum nasional. Aliran ini juga menganggap bahwasanya hukum internasional itu dan hukum nasional sebagai satu kesatuan. Akan tetapi, dalam aliran ini hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Apabila di aliran yang pertama, yaitu aliran monisme dengan primat hukum internasional, lebih mendahulukan hukum internasional apabila terjadi suatu permasalahan, namun berbeda dengan monisme dengan primat hukum nasional ini. Mereka lebih mendahulukan hukum nasional daripada hukum internasional. Namun tetap sama, terdapat 3 pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan dalam aliran ini, yang dimana pertama, hukum internasional jadi berlaku karena diakui oleh hukum internasional. Apabila belum diakui oleh hukum nasional, maka hukum internasional tidak dapat diberlakukan. Dan pokok pemikiran yang kedua, apabila terjadi pertentangan, maka hukum nasional adalah yang harus diutamakan. Dan ketiga, kedaulatan negara menjadi dasar utama dalam keberlakuan hukum. Dan di sini pula terdapat tokoh yang sering sekali dikaitkan, yaitu adalah George Jelinek. Menurut pandangan ini, hukum internasional itu hanyalah berlaku sejauh negara menghendakinya melalui sistem hukum mereka sendiri. Contohnya, suatu perjanjian internasional baru dapat diberlakukan dalam negeri setelah disahkan atau diratifikasi menurut prosedur negara tersebut. Kedua aliran ini dapat kita simpulkan bahwasanya mereka memiliki perbedaan yang terletak pada hukum yang mana yang lebih tinggi kedudukannya ketika terjadi konflik, atau mana yang harus didahulukan ketika terjadi suatu permasalahan ataupun bentrok di antara kedua hukum tersebut. Oke. Itu tadi adalah penjelasan mengenai monalisme dan juga aliran-aliran yang ada dalam monalisme. Next, kita akan membahas mengenai dualisme. Nah, dualisme ini merupakan aliran yang berbeda dengan aliran monalisme. Aliran dualisme ini memandang bahwasannya hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 bidang hukum yang berbeda dan berdiri satu dengan yang lainnya.
perbedaan antara hukum nasional dan juga hukum internasional dapat kita lihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, perbedaan dari sumber hukum, di mana hukum nasional itu bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Aspek yang kedua dapat kita lihat dari subjek hukumnya, di mana subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dan aspek yang ketiga adalah perbedaan mengenai kekuatan hukumnya. Maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan yang lebih mengikat dibandingkan hukum internasional yang dimana memiliki sifat yang lebih ke arah mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Nah, dari penjelasan mengenai monisme dan juga dualisme tadi, dapat kita simpulkan bahwa kedua aliran tersebut memiliki beberapa pandangan dan pengertian yang berbeda terhadap hukum internasional dan juga hukum nasional. Di sini mungkin saya akan lebih mempersingkat dan meringkas apa saja sih perbedaan di antara monisme dan juga dualisme. Dalam monisme, hukum internasional dan hukum nasional itu dianggap sebagai satu kesatuan sistem. Namun, jika kita melihat dari pandangan dualisme, justru dualisme menganggap bahwasannya hukum internasional dan juga hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Jika satunya menganggap bahwasannya hukum internasional dan nasional adalah satu kesatuan dalam sistem hukum, dan di satu sisi ada yang menganggap bahwasannya hukum internasional itu adalah dua sistem hukum yang terpisah dengan hukum nasional. Perbedaan yang kedua dapat kita lihat bahwa dalam monisme tidak perlu adanya transformasi khusus agar hukum internasional itu dapat diberlakukan di dalam negeri. Akan tetapi dalam pandangan dualisme, hukum internasional justru harus diubah terlebih dahulu atau ditransformasikan ke dalam hukum nasional agar berlaku. Dan perbedaan yang ketiga kita lihat terlebih dahulu dalam monisme. Apabila terjadi konflik dalam pandangan Kelsen, maka lebih mengutamakan hukum internasional. Namun dalam pandangan lain, ada yang mengatakan bahwa lebih mendahulukan hukum nasional. Itu dalam pandangan monisme. Namun dalam pandangan dualisme, jika belum diubah, maka tidak bisa langsung diterapkan dalam negeri. Dan tokoh dalam monisme tadi dapat kita lihat sendiri, dan telah saya jelaskan pula sebelumnya bahwa tokoh dalam monisme adalah Hans Kelsen, sedangkan dalam dualisme tokohnya antara lain Heinrich Trippel. Itu adalah kurang lebih mengenai perbedaan di antara dua aliran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang kedua. Apakah Indonesia itu menganut aliran monisme atau dualisme, atau ada aliran lain yang dianut oleh Indonesia sendiri? Ternyata Indonesia cenderung menganut pendekatan campuran atau monisme termodifikasi atau dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Itu tergantung pada jenis perjanjiannya. Secara praktis, perjanjian internasional sering sekali memerlukan ratifikasi undang-undang atau transformasi agar berlaku domestik, namun juga mengakui adanya sistem hukum yang terintegrasi. Ada pula beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam penerapan aliran Indonesia. Ternyata terdapat beberapa penerapan, yaitu terdapat 4: praktek campuran, kecenderungan dualisme, pendekatan monisme, dan juga pandangan dari segi akademis. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pada praktek campuran atau monisme dualisme, banyak ahli yang menilai bahwa Indonesia ini
tidak kaku pada satu teori saja, mungkin dapat kita katakan sebagai lebih fleksibel. Pendekatan ini disebut juga sebagai monisme yang termodifikasi, di mana hukum internasional itu diadopsi namun disesuaikan dengan kepentingan nasional. Dan yang kedua, yaitu kecenderungan dualisme. Untuk perjanjian internasional yang substantif, Indonesia umumnya memerlukan mekanisme transformasi atau pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden agar hukum tersebut dapat berlaku di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah pendekatan monisme. Beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan hukum internasional atau hak asasi manusia, seringkali diadopsi secara langsung atau secara monisme. Nah, ada pula pandangan dari segi akademis, yang dimana akademisnya merupakan Prof. Mokhtar Kusumatmadja cenderung mengidentifikasikan bahwa Indonesia ini menganut aliran monisme primat hukum internasional, di mana hukum internasional dianggap lebih tinggi, namun pelaksanaan tetap menghormati kedaulatan hukum nasional. Mungkin singkatnya, Indonesia ini menggunakan campuran di mana perjanjian internasional diproses secara dualistik, monelisme dan juga dualisme untuk menjaga kedaulatan itu tadi. Akan tetapi mengakui juga hukum internasional secara monistik sebagai bagian dari hubungan antar negara. Oke, itu sekian penjelasan saya dari penjelasan teori monelisme dan juga dualisme, mulai dari pembagian yang monelisme terbelah menjadi dua aliran pula, begitu pula dengan dari pokok-pokok pemikirannya hingga perbedaan-perbedaan yang ada dalam kedua aliran tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk video kali ini. Apabila terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya saya mohon ampun. Sekian, saya Cantika Valencia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.